Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kembali lagi bersama Pak Ega dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pagi hari ini kita akan mempelajari dengan saksama pembelajaran pendidikan agama Islam tentang beriman kepada hari kiamat, di mana hari kiamat itu pelajaran bab 2 pendidikan agama Islam. Dan kali ini Pak Ega akan menggunakan metode pembelajaran mind mapping. Apa itu mind mapping? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa belajar agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa diamalkan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran kedua atau bab 2, ketika bumi berhenti berputar, atau bisa disebut dengan hari kiamat atau hari akhir. Kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Nah, tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, di sini ada peta konsep dalam mempelajari beriman kepada hari akhir. Di sini ada peta konsepnya. Nah, di sini ada 4 poin penting kita mempelajari beriman kepada hari akhir. Yang pertama, makna hari akhir, yaitu terdiri dari dalilnya, pengertiannya, serta contoh-contohnya. Yang kedua, di sini ada macam-macam hari akhir. Itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Selanjutnya ada tanda-tanda hari akhir. Itu tanda-tandanya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Selanjutnya ada hikmah mempercayai hari akhir. Ini ada hikmahnya kita mempercayai hari akhir. Oke, untuk selanjutnya itu ada makna hari akhir atau hari kiamat. Oke, sebelum dimulai mengenai makna dan hari akhir, sini kita mempelajari makna hari akhir atau pelajaran hari akhir dengan metode mind mapping atau mind mapping. Bisa disebut mind mapping adalah poin-poin penting yang akan disajikan oleh Pak Ega kepada kalian agar kalian bisa memahami setiap pelajaran atau poin-poin penting yang kita pelajari. Nah, di sini ada makna hari akhir atau hari kiamat. Nah, di sini terdiri dari pengertian. Apa sih pengertian makna? Pengertiannya adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan makhluk hidup. Selanjutnya di sini ada ditandai dengan bunyinya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bukan hanya mempelajari makna hari akhir, kita juga dikasih tahu bagaimana tugas malaikat Israfil dalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya itu meniup trompet sangkakala. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada rukun iman.
percaya hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Untuk selanjutnya, surat yang menjelaskan peristiwa hari akhir atau hari kiamat yaitu Quran Surah Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah wa ma yakunu an-nasu kal-harasil mabsus takunu al-jibalu kal-ahmil manfus amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Oke, untuk selanjutnya, macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir. Yang pertama itu ada kiamat kecil atau kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil? Hancurnya alam di sekitar kita yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Di sini ada dua. Ada contoh kerusakan alam dan contoh kerusakan ulah manusia. Pertama, gunung meletus. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga itu tsunami. Ini termasuk contoh kerusakan alam. Contoh kerusakan ulah manusia, yang pertama itu banjir, yang kedua penggundulan, dan yang ketiga tanah longsor. Untuk selanjutnya ada kiamat kubro dan kiamat besar. Apa itu kiamat kubro atau kiamat besar? Hancurnya alam semesta serta isinya sehingga tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang hidup. Surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat kubro ialah Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 100 ayat 100 berapa? Ayat 1 sampai 8. Maaf, sekali lagi, surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat kubro yaitu ayat 1 sampai 8, yaitu surat Al-Zalzalah. Itu surat yang ke-99 dengan bunyi, ini suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhallaha yawma idzin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Nah, ini untuk surat Al-Zalzalah yang menjelaskan tentang kiamat kubro. Oke, next selanjutnya tanda-tanda hari akhir. Yang pertama yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Selanjutnya yang kedua, muncul orang-orang yang mengaku nabi atau rasul. Yang ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting oleh manusia. Yang keempat, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Selanjutnya, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Selanjutnya yang terakhir, maksiat dan kejahatan di bumi merajalela. Ini untuk tanda-tanda hari akhir. Yang terakhir, hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Hikmahnya yang pertama, bertambah yakin dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan.
Selanjutnya selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang terakhir tidak menunda amal ibadah atau kebaikan. Nah, ini merupakan poin-poin penting hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Jadi sekian dari Bapak untuk pertemuan kita pada pagi kali ini. Sebelum diakhiri, ada baiknya kita membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri al insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Untuk tugas Bapak taruh linknya di deskripsi dan Bapak sebar ke WA grup kalian. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.